sini adalah bukan sekedar logo ataupun nama ya Mbak ya. Iya. Di sini biasanya teman-teman taunya branding itu logonya seperti ini gitu. Namanya ini biasanya kayak gitu kan. Namun untuk branding pada umumnya gitu adalah proses memberi makna dan membangun persepsi tentang suatu produk atau perusahaan yang bertujuan untuk membuat orang itu percaya serta merasa dekat dan memilih produk tersebut daripada produk-produk yang lainnya gitu Mbak Zihan. Oh iya. Jadi branding itu bukan cuman sekedar logo gitu, tapi memiliki makna yang terdapat di dalamnya gitu. Ada makna, ada pesan yang ingin disampaikan dari sebuah branding tersebut. Dalam branding ya Mbak ya. Di sini yang pertama ada Philip Kotler gitu. Nah, si Philip Kotler ini siapa sih? Philip Kotler ini bapaknya marketing. Oh, bapak Betul. ekonomi ya, bapak ekonomi. Bapaknya marketing dari dunia gitu ya, bapaknya pemasaran gitu. Ada dari Pak David Packer. Nah, di sini memperkenalkan konsep brand equity, kekuatan nilai merek yang dibangun dari kesadaran, asosiasi dan loyalitas. Kemudian ada juga dari Martin Neumeyer yang menyoroti bahwa branding modern berpusat pada experience, bukan sekedar komunikasi satu arah gitu. Kemudian dari Seth Godin, ini tuh yang Seth Godin itu sebenarnya dalam konsep branding itu dia menyebutkan bahwa dari banyaknya produk itu kita memilih satu produk gitu. Jadi dari banyaknya pilihan nih dari luar gitu, berbagai macam merek gitu, tapi yang dipilih dari kita itu cuma satu gitu. Betul. Untuk tokoh bapaknya branding ya di Indonesia itu ada Bapak Subiakto Priyo Sudarsono, Mbak. Nah, beliau adalah bisa disebut dengan bapaknya branding Indonesia karena banyak sekali branding yang sudah di-up oleh beliau. Salah satu contohnya yang tadi Indomie ya Mbak. Indomie betul. dengan Ada Indomie, terus dengan jinglenya yang Indomie selera itu beliau yang buat Mbak. Keren banget ya. Terus ada lagi nggak Mbak Jari selain itu? Ada BCA, itu seperti BCA, kemudian ada Telkomsel, XL. Nah itu yang nge-brandingnya beliau. Berarti ekspresinya udah jauh banget. Betul, itu sesuai dengan kutipan dari beliau, yaitu brand itu rasa. Kalau orang tidak bisa merasakan, berarti belum jadi brand. Unsur-unsur dalam branding. Yang pertama ada brand identity. Di sini akan brand identity itu identitas dari suatu brand. Dari identitasnya itu seperti apa? Dimulai dari logo, dimulai dari nama, visual. Pokoknya yang kaitannya dengan visual dan juga komunikatif gitu. Misalnya kalau visual itu dari tampilan ya. Komunikatif itu dari jingle, seperti jingle tadi gitu kan. Kayak tadi ya Indomie kan, itu kan logo namanya kan atau visualnya kan sangat menarik ya, merah putih ya, khususnya di Indomie yang goreng ya. Betul. Nah, kemudian ada brand personality. Di sini karakter yang membuat brand itu terasa hidup gitu. Seperti tadi contohnya Mbak, seperti Indomie itu kan banyak variasinya ya. Betul. Nah, di situ ternyata ada makna di dalamnya yang mungkin rasa hidup. Kalau misalnya Indomie goreng itu artinya itu bernostalgia ke masa lalu gitu. Kebanggaan lokal ya Mbak Jana, kebanggaan merah lokal. Putih. Betul. Kalau misalnya yang ayam bawang itu melambangkan kayak kehangatan, karena kehangatan dalam keluarga. Kemudian seperti rendang terus mie Aceh. Ya betul. Nah, itu melambangkan kuliner Nusantara gitu. Jadi brand tersebut hidup gitu kan. Berarti setiap dari rasa itu ada maknanya sendiri ya. Betul. Nah, kemudian ada brand positioning, yaitu di sini tempat brand di benak konsumen dibanding pesaing lain. Seperti tadi yang dari teorinya Seth Godin ya, kalau misalnya kita memilih produk yang satu itu di antara produk-produk yang lain. Nah, hal ini bisa menjadi salah satu unsur-unsur branding karena dari sekian banyaknya produk itu kita kenapa milihnya itu? Iya, betul. Gitu. Berarti itu kan udah berhasil. Udah kepercayaan. Betul. Nah, kemudian ada brand promise. Nah, di sini nilai yang dijanjikan dan harus konsisten diwujudkan.
nilai. Ini seperti halnya dari tagline-nya Seleraku. Contohnya ya dari Indomie Seleraku itu dia promisnya itu kan salah satu janji dari sebuah perusahaan bahwa dia akan memenuhi bahwa selera Indonesia. Betul. Dengan itu dari produk tersebut bisa berinovasi secara kontinu untuk rasa-rasa yang ada di Indonesia menyesuaikan dengan seleranya Indonesia. Iya betul, karena kan selera Indonesia kan beda-beda ya Mbak ya. Betul. Kemudian brand experience, yaitu pengalaman nyata pelanggan saat berinteraksi dengan produk atau jasa. Nah di sini experience pelanggan itu harus dapat gitu. Misalnya nih Mbak Zihan suka belanja kan di Shopee? Iya suka, aku suka banget. Di e-commerce lainnya gitu kan. Nah untuk pengalamannya bisa misalnya pelayanan dari Shopee-nya itu bagus, itu pasti Mbak Zian itu menceritakan kan. Iya betul, aku juga kalau misalkan merekomendasikan. Aku bisa kalau mau beli barang itu aku suka ngeliat reviewnya dulu, baru apakah sesuai dengan yang difoto. Kadang kan apa yang ditampilkan tuh berbeda ya Mbak Janah ya. Makanya aku suka ngeliat reviewnya dulu nih, bagus apa enggak nih gitu. Betul. Nah, mungkin di sini ada brand sukses itu dibangun dari konsistensi pesan dan pengalaman, bukan hanya kampanye besar. Jadi sebuah brand itu tidak mungkin langsung tiba-tiba besar nih Mbak. Iya, kayak Indomie kan tadinya awalnya nggak mungkin langsung besar kali Mbak. Betul, bukan hanya Indomie, yang lainnya pun seperti itu. Seperti dari Gojek juga kan awalnya cuma di garasi ya Mbak ya. Terus gerai Indomaret, Alfamart gitu kan cuman kayak macam warung dulunya kan. Namun dengan konsisten serta pesan serta pengalaman yang sudah dilalui, maka brand itu menjadi besar sehingga bisa melakukan kampanye besar gitu. Kemudian yang kedua, ada pentingnya storytelling. Brand yang memiliki cerita emosional lebih mudah diingat. Gini Mbak, storytelling di dalam sebuah brand itu bisa secara tidak sadar itu mengingatkan kita bahwa produk ini salah satu contohnya betul. Salah satu contohnya yaitu Marjan. Oh iya, iklan Marjan. Nah kemudian yang ketiga ada gunakan prinsip simplicity dan clarity. Di sini dalam membangun sebuah brand harus memiliki strategi yang simple dan juga jelas. Simple di sini sederhana namun jelas. Salah satu contohnya yang simple itu ini Mbak, yang besok ada event itu di GBK Mbak. Oh, yang Blackpink itu ya, Blackpink. Betul. Oh, siapa sih nih teman-teman yang suka nonton Blackpink nih? Ayo angkat tangannya semuanya. Nah, besok kan ada event Blackpink tuh. Padahal kan dari segi logonya, dari logo itu kan cuman Blackpink. Black sama pink. Iya, dari nama sekedar nama juga cuman Blackpink. Tapi di dalamnya itu ada pesan. Saya juga bukan penggemar Blackpink, tapi saya baca sekilas di dalam pesan atas nama Blackpink itu bahwa menampilkan perempuan itu harus elegan, harus mandiri, gitu, harus kuat. Oh, jadi setiap warna itu ada maknanya sendiri ya. Betul Mbak, gitu. Kemudian lanjut, konsumen ingin terlibat, bukan hanya disuruh membeli. Nah Mbak, konsumen di sini tuh kadang kalau misalnya kita disuruh, dipaksa, Mbak Dian mau nggak? Atau teman-teman di sini kalau dipaksa kan nggak mau ya Mbak ya? Nggak mau, saya juga kayak ibaratkan ini kau ini apa salah-salah nih. Betul. Tapi kalau misalnya kita brandnya udah berhasil nge-branding dirinya sendiri, brandnya itu bahkan customer yang datang untuk ke brand tersebut. Ini bisa jadi salah satu kalau yang ingin terlibat itu di salah satu produk Starbucks. Nah, ada juga rebranding. Nah, rebranding ini dilakukan ketika suatu perusahaan misalnya di tengah perjalanan nih Mbak, tengah perjalanan itu kita melakukan evaluasi, kemudian ada pembaruan seperti teknologi baru ataupun mengikuti perkembangan zaman kan, kita mau tidak mau gitu harus melakukan rebranding gitu. Karena kalau misalkan kita masih mengikuti di era sebelumnya kan kurang update lah ibaratnya. Betul. Supaya apa? Supaya kita tidak update, tertinggal gitu. Seperti halnya Nokia.
Betul. Nih teman-teman di sini yang dulu pengguna Nokia, apa kabarnya nih sekarang gitu Saya kan? Mbak Jana dulu pengguna Nokia. Nah, kalau Nokia itu dia menolak sekali untuk mengikuti perkembangan zaman. Iya. Jadi yang sekarang itu Nokia tuh ya pengen kemaunya sendiri, pengen seperti itu, sehingga kan sekarang Nokia kalah saing Iya, ya. betul, kalah Ada saing. namun kalah saing. Nah, ini contoh salah satu perusahaan Gojek rebranding ya. gitu. Apa ini bedanya Mbak Jana? Gojek sama aja Terlihat sama ya Mbak Iya, ya, terlihat sama. namun untuk di dalamnya itu berbeda Mbak. Entah itu dari logo kan sudah terlihat ya Mbak ya. Terlihat perbedaannya dari logo serta di dalam fitur, item-itemnya. iya itemnya, kemudian dari perkembangannya juga. Nah, dari yang logo sebelah kiri Gojek yang zaman dulu ada, awalnya kan terus Gojek, gambar motor kemudian Jack. Nah, hal ini kenapa? Karena dulu itu Gojek ini berfokusnya hanya pada ojek. Ojek online aja ya. Iya, betul, hanya mengantar, menjemput orang gitu ya. Tapi dengan perkembangannya zaman, perkembangan waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang ada, Gojek ini melakukan rebranding nih. Entah itu dari logo dan juga mengenai fiturnya. Sekarang kan Gojek mempermudah banget ya Mbak ya. Ada Gojek, GoMart, ada GoSend, betul. Bahkan kan sekarang untuk GoPay-nya sendiri, salah satu dompet digital dari Gojek kan sekarang ada GoPay Later, ada GoPay Pinjam. Iya, banyak sekarang banget. kan udah karena mengikuti perkembangan zaman ya. Betul. Nah, kalau misalnya perusahaan tidak mengikuti perkembangan zaman, tetap mempertahankan dengan yang sebelumnya gitu, mereka akan ketinggalan seperti kasus Nokia tadi. Sayang banget itu sebenarnya. Dalam logo Gojek ini kan, kalau logo yang dulu kan Go motor Jack gitu. Kalau sekarang Gojek tapi dengan mobile gitu. Iya, karena itu semua itu bisa dipermudah dengan Gojek. Entah itu karena sesuai kebutuhan gitu. kita juga. Ada kesehatannya juga kan sekarang di ada Gojek. Kesehatan juga ya, Mbak. Ada. Nah, kemudian salah satunya juga dari pengucapan orang Indonesia Mbak. Orang Indonesia kan biasa bilang Gojek gitu. Iya, Gojek. Kalau misalnya pakai spasi itu kayak gitu, Gojek. Iya, ada spasinya. Ada spasinya kan susah ya. Biar langsungin aja gitu Gojek. Udah Gojek gitu. aja Gojek. Betul. Bahkan nama Gojek ini, kalau misalnya kita nggak mau mesen Gojek, tetap ngomong Gojek kan Mbak? Betul. Kalau misalnya kita pesennya mau yang lain gitu ya. Misal kayak brand lain, kita sebut aja kayak mau pesen Grab, mau Grab, Maxim, InDrive gitu kan. Kita tetap udah pesen Gojeknya belum? Padahal yang datang bukan Gojek. Iya, berarti itu beda ya. Beda, itu si Gojek itu sudah berhasil gitu. Branding di era digital itu kalau menurut saya ya itu lebih mudah loh Mbak. Iya. Karena sekarang kan apa aja itu ada di genggaman. Iya. Apa aja ada di genggaman. Sampai gitu. Di handphone gitu ya Mbak Jana. Iya, di handphone maksudku. Nah terus di situ ada banyak konten-konten gitu, bisa menggunakan Instagram, ada TikTok, terus Facebook gitu. Itu bisa dijadiin platform untuk nge-branding suatu produk gitu. Nah, salah satunya itu dengan cara konsisten. Itu yang paling susah sih itu. Iya, konsistennya itu Mbak Jana. Kayak konsisten di setiap platform. Misalnya minggu ini saya mau upload Instagram gitu atau TikTok gitu. Tapi susah gitu kalau untuk konsisten gitu. Padahal kan uploadnya misal seminggu 2 kali gitu. Tapi kayak kok susah gitu ya. Terus yang kedua bisa menggunakan influencer dan juga brand ambassador nih Mbak. Orang-orang yang dikenal lah sebenarnya. Iya, kalau sekarang kan emang banyak banget ya, kayak Samsung juga sudah ada Raisa, brand ambassadornya juga ya. Oppo juga ada. Iya, Lyodra gitu, Oppo udah ada. Terus nah hal ini bisa dijadikan salah satu alternatif untuk branding di era digital nih Mbak, melakukan kolaborasi dengan influencer dan juga brand ambassador. Nah, lebih terkenal lagi gitu ya Mbak. Tapi harus dilakukan dengan yang tepat nih Mbak. Nih kalau misalnya kita punya brand kosmetik ya atau makeup ya, tapi kita harus cari yang benar-benar suka nge-review kosmetik
up. Jangan sampai kita punya brand kosmetik tapi kita reviewnya mau malah endorse ke orang yang suka nge-review makanan. Nah, iya nggak gitu. cocok itu. Contohnya kayak misal mau review make up ke Tashi gitu kali ya Mbak. Iya, nah itu kan harusnya ke kembarannya dong, Iya, ke Tasya, gitu. Tashi ya. Betul. Nah itu salah satu bentuk untuk kolaborasi yang otentik. Itu bukan hanya sekadar promosi ya, tapi untuk berkolaborasi. Kemudian branding melalui konten. Nih Mbak, konten seperti apa sih yang bisa memperkuat persepsi brand di benak audiens? Nah, di sini konten-konten ini harus yang pesannya itu sampai kepada audiens, kepada konsumen, kepada yang lihat gitu. Misalnya nih seperti skincare lah. Iya, kayak testimoni skincare ya Mbak ya. Betul. Kan kalau sekarang kan banyak tuh perempuan-perempuan yang insecure gitu ya terhadap dirinya jerawat sendiri. Satu insecure ya. Gitu, ada jerawat satu insecure gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita harus membuat konten yang membangkitkan semangat para yang insecure tersebut supaya bisa bangkit gitu. Memiliki kekuatan yang apa ya, dia tuh langsung menyerang kayak penyakit ya Mbak ya, kayak langsung menyerang ke dalam emosionalnya diri kita. Tapi bukan logika, tapi branding itu menyerang ke emosional. Kalau dari secara logika kayak tadi Mbak Zihan nih, oh nggak butuh iya gitu. Sebenarnya nggak butuh tapi pengen. Nah itu emosionalnya Mbak Zihan kan, kayak mungkin teman-teman di sini juga kan sama mungkin ya, kayak termasuk saya juga ya, padahal nggak butuh ini tapi pengen gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena branding dan psikologi ini kaitannya cukup erat. Yang pertama, dia mewakili identitas diri ya, mungkin yang seperti tadi contoh hijab hitam, misalnya dari merek A misalnya. Nah Mbak Zian emang suka banget tuh sama merek A gitu, karena bahannya. Tapi yang padahal udah punya itu hijab hitam itu, tapi kok pengen lagi gitu. Karena udah punya 4 loh Mbak. Tapi pengen lagi kan. Berarti Mbak Zian sudah jatuh cinta lah, sudah mewakili identitasnya Mbak Zihan gitu dengan produk tersebut gitu. Kemudian yang kedua, punya cerita serta nilai yang bermakna. Tiga, memberikan pengalaman yang konsisten. Seperti tadi yang pembelanjaan yang di Shopee Mbak, pengalamannya gitu kan. Kemudian menghadirkan energi yang positif. Brand itu memberikan energi yang positif terhadap customernya apabila brand tersebut itu mempunyai pesan yang baik gitu kan. Mana ada Mbak kayak brand itu membuat hal yang buruk gitu, pasti nggak mungkin, masa tiba-tiba brand ngejudge gitu kan, nggak mungkin kan. Nah terus membangun hubungan yang personal seperti tadi yang Starbucks gitu kan, itu kan membuat kayak ada keterikatan lah dengan brand gitu, kayak ini kita udah bestie banget gitu, sampai ditulis namanya, merasa dihargai, ya merasa kayak ini brand kok bisa bikin saya loyal gitu, kenapa saya harus membeli produk ini. Itulah kekuatan branding, dan juga psikologi itu bisa menyatu karena hal-hal tersebut Mbak. Oke Mbak, nih terkait branding yang namanya itu banyak ya Mbak ya, banyak banget sekarang dipakai kan gitu ya, dipakai. Nah itulah pentingnya legalitas branding Mbak. Nah legalitas branding itu adalah langkah hukum untuk memastikan bahwa identitas merek seperti nama, logo, slogan, kemasan, desain, serta elemen visual lainnya diakui secara resmi dan dilindungi dari pelanggaran atau peniruan. Contohnya gitu. Kayak ada tuh Mbak yang case yang itu tuh, yang ini kita maaf aja ya, yang ayam geprek itu loh Mbak. Bensu. Nah iya, nah ini salah satu case yang bisa terjadi sama siapa, entah itu Bensu, entah misalnya dari teman-teman semua nih yang nantinya atau sekarang punya usaha gitu ya, legalitas branding itu penting loh. Betul. Nah legalitas branding juga ini dia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah dikelola juga oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Berikut ya, emang membuat kepercayaan publik
menjadi menurun ya. Menurun, hal itu ya mau tidak mau ya tersebut itu harus menerima resiko. Itu salah satu bagian dari resiko. Itu susah sih membangun kepercayaan lagi sih Mbak. Nah kalau mau kalau setahu saya brand tersebut itu ada anak-anaknya. Iya, bisa tuh, berarti ada anak-anaknya seperti yang logo merah. Itu setahu saya ya. Yang logo merah itu anak perusahaan dari brand tersebut gitu. Nah brand tersebut menurut saya itu bisa melakukan rebranding seperti yang tadi disebutkan. Tadi yang Gojek gitu tuh ya. Brand tersebut bisa melakukan rebranding dan nge-brand lagi dari awal, dari mulai mungkin dari logo, nama. Terus kan kalau logonya kan brand tersebut ada pegunungan. Iya betul, itu ada pegunungan kan. Iya kan bisa disesuaikan, mungkin cuman kesegaran gitu aja. Kan. Dilambangkan dengan kesegaran seperti air mengalir kah gitu, nggak usah menggunakan gunung. Icon gunung gitu. Jadi kayak seakan-akan ini dari gunung nih karena logonya gunung gitu. Betul. Nah itu tanggapan saya seperti itu. Kalau menurut saya hal yang harus dibangun itu ada pada saat pembuatan konten ya. Konten. Itu kita bangun dulu personal branding kita. Iya, personal branding kita supaya apa? Supaya audiens itu tertarik gitu. Contohnya kayak Tasya Farasya nggak sih? Teman-teman tahu Tasya Farasya nggak sih? Jadi mungkin karena dia suka review jujur kali ya Mbak Jana. Berarti personal brandingnya Tasya Farasya itu misalnya jadi kayak udah sudah, kalau misalnya udah di review sama Tasya, bagus, approve Tasya Farasya gitu. Karena jujur gitu. Nah, kalau untuk value itu nanti bisa menyesuaikan nih Mbak. Jadi value tersebut akan mengikuti personal brandingnya gitu. Jadi si orang content creator itu harus menemukan dulu apa sih yang nge-branding di dalam dirinya sendiri gitu. Apakah konten apa yang ingin dia buat gitu kan. Kalian apa yang disukai gitu ya. Betul. Nah, sehingga nanti value-nya itu akan mengikut gitu. Saya suka pakai make up. Ya udah berarti aku lebih suka di review make up. Betul. Gitu. Nah, kalau misalnya value-nya dulu yang dibangun daripada personal branding itu nanti akan ada ketidaksesuaian ya. Kalau misalnya dalam proses penyampaian membuat kontennya itu gitu, kayaknya nggak cocok nih orang ini menyampaikan konten tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya personal brandingnya sudah dibangun gitu, ibaratnya personal branding itu kan seperti kita nge-branding produk aja, tapi hal lainnya itu yang nge-branding itu diri kita sendiri, bukan dalam by produk gitu, tapi diri kita sendiri yang di branding. Oke Mbak, nih terkait branding yang namanya itu banyak ya Mbak ya? Banyak banget sekarang dipakai kan. Gitu ya. Dipakai. Itulah pentingnya legalitas branding Mbak. Nah, legalitas branding itu adalah langkah hukum untuk memastikan bahwa identitas merek seperti nama, logo, slogan, kemasan, desain, serta elemen visual lainnya diakui secara resmi dan dilindungi dari pelanggaran atau peniruan. Contohnya gitu. Kayak ada tuh Mbak yang case yang itu tuh yang ini kita maaf aja ya, yang ayam geprek itu loh Mbak. Bensu. Nah ini salah satu case yang bisa terjadi sama siapa pun, entah itu Bensu, entah misalnya dari teman-teman semua nih yang nantinya atau sekarang punya usaha gitu ya. Legalitas branding itu penting loh. Betul. Nah, legalitas branding juga ini dia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, dikelola juga oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM. Nih Mbak, ngomong-ngomong yang tadi ya. Iya, tadi kita gosip-gosip dulu kali ya. Yang Bensu nih. Nah, yang Bensu itu awal kisahnya tuh dulu kan ada ayam geprek Bensu, juga ada IM. Ya nggak sih? Ada depannya beda ya Mbak. Betul, depannya beda, namun nama belakangnya sama Bensu. Karena kan branding dari personal branding Bensu ini. Iya, nah kenapa hal itu bisa sama gitu kan, sehingga secara
kita nih orang awam ya, anggaplah saja kita tidak tahu lah itu kasus tersebut ya. Nama Bensu itu kita tahunya Ruben Onsu kan? Iya betul, karena kan yang muncul di TV kan Bensu ya, Ruben Bensu ya. Ruben Onsu, Onsu iya, ya. Ruben Onsu. Persepsi konsumen terdapat terhadap brand tersebut. Nah, strategi yang bisa dijalankan yaitu rebranding ya. Nah, rebranding itu kan bukan hanya sekedar logo ya. Iya. Bukan hanya sekedar logo, bukan sekedar warna, bukan hanya visual ataupun komunikatif lainnya, akan tetapi rebranding itu terdapat di dalamnya juga seperti perubahan ya. Rebranding itu semacam ini loh, inovasi itu kan ada inovasi produk, inovasi pemasarannya, inovasi mengenai SDM-nya kan. Nah, seperti itu Mbak bisa dilakukan dengan merebranding sistemnya yang ada di dalamnya. Misalnya terdapat tidak mempunyai konsistensi rasa misalnya ya. Pernah nggak Mbak Zihan atau Mbak Naila mungkin membeli suatu makanan gitu, tapi hari ini rasanya enak loh, kok hari besok itu beda gitu. Pernah nggak? Nah itu kan nggak konsisten kan terhadap rasanya. Nah itu bisa dilakukan rebranding atau pembaruan di dalam nge-branding produk tersebut gitu. Bisa dilakukan di dalam perusahaannya itu melakukan inovasi kayak inovasi produknya gitu. Oh mungkin rasa ini berbeda gara-gara kita menemukan vendor yang berbeda juga. Betul, kayak mungkin dari apanya dari bumbunya gitu. Oh kemarin enak gara-gara kita menggunakan A dan juga B gitu. Nah kenapa kita harus kerjasama lagi dengan vendor yang sama supaya apa? Supaya terdapat konsistensi, adanya perbaikan. Betul, supaya konsisten gitu untuk di segi rasa dan juga pesan pengalaman. Nah kemudian brand tersebut kalau menurut saya itu harus melakukan minta feedback. Feedback kayak misalkan Google review ya, kayak misalkan yang tadi di Shopee tadi ya, misal ada produk nih yang nggak sesuai, nah mungkin bisa dijanjikan, oh nih kita klaim apa gitu ya. Betul Mbak Naila. Jadi misalnya kita juga di dalam suatu usaha, kita misalnya di perusahaan, kita ini kan nggak tahu juga ya apa yang terjadi pada konsumen. Betul. Konsumen boleh kok menyampaikan kayak saran, entah kritik gitu, sebagai apa? Sebagai perbaikan gitu untuk kami ke depannya supaya hal itu tidak terjadi lagi gitu. Entah itu bisa melakukan secara langsung, chat secara langsung, bahkan sekarang kalau Mbak Zihan pernah lihat itu ada di salah satu outlet kopi lokalnya Jakarta Timur Mbak, bahkan sekelas Rimba aja sekarang dia udah menggunakan form feedback customer gitu. Iya. Jadi kita cukup nge-scan ada QR yang langsung tertuju kepada WhatsApp-nya ownernya. Jadi apa yang harus diperbaiki gitu. Nah, apabila brand tersebut pada saat itu melakukan penurunan persepsi ya mengenai konsisten yang dibangun itu kita sebagai konsumen juga harus aware gitu terhadap brand tersebut. Kayak kita menyampaikan apa sih yang kurang gitu, apa sih yang kita inginkan gitu sebagai customer gitu. Dan si brand tersebut juga harus harus menerima gitu. Betul, karena kan namanya juga masukan ya Mbak Jana. Harus menerima adanya perbaikan gitu di dalam brand tersebut gitu. Bisa diperbaiki dengan internalnya dulu lah gitu.